Ratusan massa kepung kantor Kejari Lubuk Linggau. Warga Buba protes perusahaan tutup aliran sungai. Tanah desa dicaplok, warga Oku ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Ayu Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 2 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa, ratusan massa melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mendesak Kajari Lubuk Linggau memeriksa mantan Kepala DPP KAD Kabupaten Musirawas tahun 2021 ZI. Massa juga mendesak Kajari Lubuk Linggau menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang dilaporkan. Terutama Kejari Kota Lubuk Linggau. Ratusan massa yang tergabung dari mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Senin kemarin. Massa mendesak Kajari Lubuk Linggau segera memanggil dan memproses secara hukum semua yang terlibat dan menikmati aliran dana dari dugaan hasil korupsi BUMD Kabupaten Musirawas. Proses persidangan putusan kasus BUMD PT Sempurna Kabupaten Musirawas digelar Maret lalu dan ketiga terdakwa dalam kasus tersebut divonis hakim. Ketika itu, saksi menyatakan jika ZI menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Dengan fakta persidangan tersebut, massa mendesak kejaksaan untuk memproses secara hukum ZI yang diduga sebagai pelaku gratifikasi. Massa juga mendesak semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi BUMD Musirawas PT Sempurna ditindaklanjuti. Kan jelas di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jelas sekali Zulkifli Idris menyatakan ada menerima uang 200 juta dan uang itu 100 dia ambil sendiri dan 100 dia serahkan ke DPRD Komisi 3 untuk meluluskan dana 10 miliar untuk BUMD. Nah, ini kan gratifikasi pidana. Nah, harapan kita kan diproses ya tentang nanti terbukti atau tidak, ya silakan. Ini kan tidak ada proses. Nah, inilah apa yang menjadi pertanyaan kita, apakah Kejari takut dengan Ismun Yahya? Sebelum membubarkan diri, massa aksi mengancam akan kembali melakukan aksi demo jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainjus melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan satu tersangka baru terkait dengan korupsi pembangunan MES 7 lantai atau Guest House Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Tersangka yakni Direktur Utama PT Gapsari Mitra Kreasi. Direktur Utama PT Gapsari Mitra Kreasi berinisial SC ditetapkan tersangka baru oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang terkait kasus dugaan korupsi pembangunan MES 7 lantai atau Guest House Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tersangka diduga menerima aliran dana dari hasil dugaan korupsi tersebut. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan cara markup proyek pembangunan. Usai ditetapkan tersangka, SC langsung dilakukan penahanan di Lapas Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan untuk mempercepat proses penyidikan. Tersangka turut serta melakukan bersama tersangka yang sudah sebelumnya kita tahan, yaitu saudara DP, terkait markup proyek guest house UIN ini. Nah, kemudian jika ada yang ditanyakan silakan Pak Jurgen. Berapa yang menerima uang dari hasil itu? Penerimaan uang itu sudah kita dapatkan dalam materi penyidikan nanti. Dengan ditetapkannya SC sebagai tersangka, tim penyidik sudah menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Karena sebelumnya, tim penyidik Pitsus Palembang telah menetapkan DP selaku Direktur Cahaya Sriwijaya Abadi sebagai tersangka. Dari Palembang, Guntur Riansyah, Ainjus melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, terputusnya aliran Sungai Tepan dan Sungai Plung di Desa Rantau Sialang Musi Banyu Asin membuat warga merasa geram.
Diduga penutupan aliran sungai dan pembuatan kanal gajah oleh PT Babat Agro Mandiri atau BAM tidak sesuai prosedur dan tidak memiliki izin. Tutup. Aliran sungai Tepan yang bermuara ke Sungai Sake tidak ada lagi air karena telah tertimbun tanah dan ditumbuhi rerumputan akibat dilakukan penutupan diduga oleh PT BAM. Sungai yang sebelumnya memiliki potensi sumber daya hayati dan merupakan salah satu penghasilan warga, kini tinggal cerita. Perusahaan melakukan penutupan pada muara sungai dan juga pada bagian badan sungai, kemudian membuat kanal gajah melebihi kedalaman sungai. Aktivitas perusahaan ini diduga belum mengantongi izin dan tidak sesuai prosedur dan tidak ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Warga desa Rantau Sialang mengaku tidak terima dengan penutupan sungai ini. Melalui pemerintah desa, warga meminta perusahaan harus bertanggung jawab. Jika tidak, mereka akan menggelar aksi demo dan menutup aktivitas perusahaan. Untuk PT BAM sendiri, kami meminta sungai ini bisa dinormalisasikan seperti semula, dikembalikan seperti ada kala adanya, jangan ditutup seperti ini. Karena kalau ditutup seperti ini, sangat banyak kerugian kita, mulai dari ikan-ikannya sampai ke hal-hal yang lainnya. Sementara itu pihak perusahaan mengakui telah menutup sungai dan mengalirkan aliran sungai dengan kanal gajah untuk menghindari banjir dan telah memberitahu pihak terkait namun belum diketahui soal perizinannya. Kalau Sungai Tepan itu kami luruskan pakai parit collection. Jadi sungai itu tetap sungai ada. Itu kan saya buka itu sungai itu. Sampai ada ekskavator itu buka sungai itu. Nah itu saya luruskan sungai itu cuman tak buang ke sungai besar itu lewat parit gajahku. Lewat parit yang besar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengalihan aliran sungai tanpa izin melanggar ketentuan pidana. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Selvana dan Edi Lestari, iNews melaporkan. Tanah desa dicaplok, warga ngamuk. Informasinya akan kami hadirkan selesai jeda. Tetaplah bersama kami. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, ratusan warga desa Kedondong bersama kepala desa dan perangkat desa melakukan pengecekan dan pelepasan spanduk yang dipasang sepihak oleh oknum untuk merebut aset desa berupa kebun sawit seluas 2 hektar. Tidak lengkap mengaku-ngaku aku selaku kepala desa. Mempertahankan aset desa berupa kebun sawit seluas 2 hektar diduga dirampas sepihak. Ratusan masyarakat desa Kedondong, Kecamatan Peninjauan Oku, bersama Kades dan perangkat desa Kedondong serta Camat Peninjauan mendatangi aset desa guna melakukan pembersihan dan melepas spanduk plang yang dipasang oleh oknum tidak bertanggung jawab diduga hendak merampas aset desa tersebut. Warga kesal lantaran selama 21 tahun lebih warga mempunyai aset berupa kebun sawit. Namun secara sengaja diduga akan dirampas oknum dengan memasang spanduk di kebun milik desa. Kepala Desa Kedondong Juanda mengungkapkan keberadaan kebun aset desa secara sah merupakan aset desa yang telah dimiliki selama 21 tahun dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Selama 21 tahun tanah ini tidak ada masalah. Walaupun suratnya hilang. Nah, saya baru jabat, ada permasalahan. Tapi kita banyak bersyukur, masyarakat ini merasa memiliki, mereka sendiri yang mempertahankan. Boleh Bapak lihat, masyarakat ini banyak yang datang, Pak. Perangkat kami dalam rangka mempertahankan hak mereka. Dan mereka memang memiliki alas hak. Jadi seperti itu, tentunya kalau nanti sampai ke ranah hukum, kami juga terus support warga-warga. Bapak lihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat. Kades Kedondong bersama masyarakat akan mempertahankan tanah milik masyarakat Desa Kedondong dan memiliki surat jual beli dan saksi. Bahkan Kades menegaskan akan melawan oknum yang ingin merampas aset desa. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, dugaan pungutan liar di SMP Negeri 5 Talang Kelapa Banyu Asin, Komisi 4 DPRD Banyu Asin memanggil Dinas Pendidikan Banyu Asin, Kepala Sekolah serta Ketua Komite. DPRD meminta keterangan kebenaran informasi yang dianggap sangat merugikan dunia pendidikan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banyu Asin Tismon mempertanyakan kebenaran dari beredarnya berita tentang adanya dugaan pungli yang terjadi di SMP Negeri 5 Talang Kelapa Banyu Asin sebesar Rp200.000. Setelah dilakukan rapat dan klarifikasi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan tidak menyangkal adanya pungutan kepada anak didik yang telah menamatkan pendidikan di SMP Negeri 5 Talang Kelapa Banyu Asin melalui komite sekolah yang telah disepakati setelah melakukan rapat. Namun, Kepala Sekolah menyangkal pungutan yang diambil atas perintah dirinya, namun inisiatif dari komite sekolah. Uang yang dipungut digunakan untuk memperbaiki gedung maupun jalan sekolah yang rusak. Namun, pungutan yang diambil tetap menjadi masalah bagi orang tua siswa karena dianggap memberatkan. Yang menjadi alasan mereka melakukan dugaan pungli tersebut sudah dijelaskan oleh Ketua Komite bahwa tidak ada unsur paksaan, bahwa yang dilakukan oleh komite itu inisiatif mereka sendiri, tidak ada perintah dari kepala sekolah. Nanti lebih jelasnya terkait permasalahan tersebut silakan konfirmasi ke
kepala sekolah atau ketua komite atau dinas pendidikan. Langsung kami tidak lanjuti melalui via telepon dan langsung saja ketemu kepala sekolah pada hari itu. Memang di sekolah itu ada kegiatan semacam rapat wali murid, dan rapat wali murid itu menyepakati, informasinya menyepakati akan memberikan kenang-kenangan kepada sekolah sehubungan dengan anak yang sudah tamat dari sekolah tersebut. Nah, selanjutnya karena terlanjur Pihak Dinas Pendidikan Banyuasin sangat menyayangkan adanya pungli yang dapat menciderai dunia pendidikan dan memerintahkan untuk rapat ulang dan mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful Aijus melaporkan. Merasa dirugikan, puluhan wali murid dan alumni SDTK Saverius Baturaja menanyakan rencana penutupan sekolah oleh pihak Yayasan Saverius. Mereka mendatangi kantor DPRD Oku guna meminta bantuan dari wakil rakyat. Ditutupnya TK dan SD Saverius Baturaja membuat orang tua siswa dan alumni melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Oku guna meminta dukungan dari wakil rakyat. Belum diketahui penyebab sekolah dasar yang sudah berdiri selama 76 tahun tersebut akan ditutup sepihak oleh yayasan. Namun banyak dugaan yang mengaitkan tutupnya TK dan sekolah dasar tersebut akibat permasalahan sewa lahan milik PT Kereta Api Indonesia serta isu yayasan sedang mengalami defisit. Para wali baru mengetahui sekolah ditutup saat rapat pada saat siswa libur sekolah. Saat itu para orang tua siswa disuruh mengisi formulir pemindahan anak mereka dari Saverius ke SD Fransiskus. Para wali menuntut pihak yayasan jika benar terjadi perpindahan secara sepihak tersebut. Apabila anak-anak kami dipindahkan secara sepihak, kami akan menuntut ganti rugi dan juga menuntut ganti material yang sudah dilakukan terhadap anak-anak kami, karena bukan hanya secara material tapi ada psikologis dan psikis anak kami ketika dipindahkan. Para wali siswa berharap sekolah yang sudah lama berdiri tersebut tidak ditutup, apalagi Dinas Pendidikan juga tidak pernah menerima surat penutupan sekolah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, Aijus, melaporkan. Pemirsa, selesai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai RD dan Kayamba ingin SFC kembali juara. Sesaat lagi. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime.
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. But today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Somsal. Pemirsa, kisru perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan HMMS Tbk terus berlanjut sampai ke tingkat kasasi dan putusan tetap Mahkamah Agung. Kini karyawan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang. Haidir Binawan Nasution selaku tergugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya berperkara dengan PT HMS Tbk kembali mendatangi Pengadilan Negeri Palembang Senin 1 Juli kemarin. Kedatangannya untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan kasasi dari Mahkamah Agung nomor 490K/PDT Sus PHI/2024. Menurut Haidir Binawan Nasution, dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggugat PT HMS Tbk dalam putusan tersebut status hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan dalam hasil putusannya ada 3 poin yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Keputusan tersebut menolak gugatan pokok penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk mempekerjakan tergugat kembali pada posisi dan jabatan semula, menghukum penggugat untuk membayar upah skorsing kepada tergugat sebesar Rp803.4.595.000, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Mereka juga harus mengembalikan saya ke jabatan semula. Nah, ternyata setelah melalui proses dari Disnaker, PN sampai dengan kasasi, itu ternyata mereka tidak mau melakukan eksekusi putusan ini. Oh, jadi ambil langkah. Ya, jadi saya harus mengambil langkah untuk memohon pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Palembang. Sementara itu, Hindra Tim Corporate Communications perusahaan HMS Tbk tidak merespon atau belum memberikan keterangan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Fun Football bertajuk Reuni Legenda Sriwijaya FC tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, Minggu sore. Coach Rahmat Darmawan yang pernah berjaya meraih double winner di tahun 2007 lalu, ingin Sriwijaya FC kembali ke marwah juara dengan segudang prestasi. Juga kami informasikan telah kehilangan kunci. Coach Rahmat Darmawan sebagai pelatih di era 2007 bertemu dengan pelatih era 2012 Kast Hartadi dalam reuni legenda Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Nama-nama beken seperti Keith Kayambagams, Budi Sudarsono, Charis Yulianto, Tantan, Ferry Rotinsulu, dan beberapa ex-timnas lainnya yang pernah merasakan juara bersama Sriwijaya FC. 4 gol tercipta dalam pertandingan ini. Tim mata dan arsitek Rahmat Darmawan berhasil mencetak gol lewat Wijay dan Kayamba. Sementara tim hati yang dilatih Kas Hartadi dicetak Tantan dan Budi Sudarsono. Pertandingan diselesaikan dengan adu penalti dengan skor 7-8 untuk kemenangan tim hati. Dalam keterangan persnya, Coach Rahmat Darmawan mengatakan begitu emosional melihat atmosfer supporter dan warga Sumatera Selatan. Ia ingin ini menjadi momentum mengembalikan SFC sebagai klub juara dan disegani. Hal senada disampaikan mantan striker Sriwijaya FC Keith Kayambagams yang sedih dengan nasib Laskar Wongkito yang 5 musim terjerembab di Liga 2.
Ia ingin semua bersatu mengangkat SFC ke Liga 1. Dan saya tentu mengimbau para supporter untuk ayo sama-sama kita kembalikan marwah, kita kembalikan kebanggaan Sriwijaya FC untuk bisa kembali menjadi tim yang kuat, tim yang disegani di Indonesia. Dan insya Allah semua cita-cita itu akan bisa terlaksana kalau kita semua punya keinginan yang kuat, punya kesepahaman, dan punya satu visi yang sama, satu arah, satu tujuan. Karena Sriwijaya FC, saya dapat sejarah itu di Liga Indonesia. Iya, saya senang. Tapi sekarang itu saya bilang kita harus dukung Sriwijaya. Kalau di bawah, di atas juga. Bukan hanya di atas. Itu sekarang kita Sriwijaya mau dukungan penuh dari masyarakat. Ya, jangan fight itu. Semua harus cari kompak untuk Sriwijaya bangkit lagi. Reuni legenda Sriwijaya FC ini merupakan inisiasi pendiri Sriwijaya FC Syahrial Usman dan mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.